Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dan berkumpul dalam rangka mengikuti kajian sebelum berbuka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk beristiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat kondisi sekarang ini. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada kedua hasanah kita semua, suri teladan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa memberi dan mensyiarkan sunnah-sunnah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari ini, saya menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ketika bulan Ramadan itu adalah dijuluki sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, seperti dalam ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Ketika Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah selayaknya lah kita sebagai hamba Allah yang baik, bagaimana Ramadan ini dijadikan sebagai titik balik, dijadikan sebagai upaya kita bagaimana meningkatkan kapasitas kita dan interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan harus kita jadikan bahwa Ramadan itu sebagai upaya kita juga untuk meningkatkan hal-hal lainnya, seperti menghafal Al-Quran dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau dalam hadis dikatakan bahwa sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, maka sudah sepatutnya lah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk terus mengupgrade kualitas bacaan dan juga hafalan kita. Bahkan di hadis yang lain dikatakan kita diminta membaca Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah Quran, fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamati, di hari yaumil qiyamah nanti, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Itu jaminan Allah. Jadi sekalian, jaminan Allah akan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Gimana mau memberi syafaat kepada kita? Pertanyaannya, membaca juga jarang-jarang, bahkan kualitas bacaan juga pun demikian, apalagi ketika harus menghafalnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang kader itu dalam karakter yang wajib dimilikinya itu adalah, misalkan, karena biasanya seorang aktivis itu dia wajib memiliki karakter-karakter tertentu. Misalkan dalam kalimat sahihul ibadah, ibadah yang benar, itu ada satu poin dikatakan khatam tilawah Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan, itu minimal. Kemudian ada karakter yang berikutnya, ada musaqqaful fikri. Itu di dalam situ ada poin penting, hafal 1 juz Al-Quran. Saya teringat ketika dulu ikut aktif di UKM mahasiswa misalkan, bahwa salah satu syarat untuk menjadi leader di UKM itu harus punya hafalan Al-Quran minimal 1 juz. Tetapi dalam prakteknya itu bisa berubah. Minimal mau menghafal 1 juz. Karena waktu itu tidak ada, jarang orang yang menghafal demikian. Tetapi kalau kita evaluasi sampai hari ini pun kita demikian. Sebelum menikah kita ingin menghafal Al-Quran minimal juz amma. Tetapi setelah menikah kita berharap bahwa anak-anak kita ini punya hafalan. Anak sudah gede hari ini, malah anak duluan yang menghafal juz amma. Kita tidak menghafal. Bahkan kalau jadi imam di rumah untuk istri dan anak kita sering banyak mengulang-ulang hafalan surat pendek saja. Malah sering banyak dikoreksi sama anak kita. Ini jadi bahan renungan bagi kita terkait dengan bagaimana upaya kita lebih mendekatkan diri, kemudian juga upaya kita bagaimana terus mengupgrade kualitas bahkan kuantitas bacaan kita. Karena hakikatnya kalau saya lihat para hafiz Quran misalkan mereka ketika menghafal 30 juz bukan berarti berhenti untuk membaca Al-Quran. Tetapi mereka justru awal permulaan itulah ketika baru selesai 30 itu untuk memurojaah itu. Maka kalau saya sampaikan bahwa pertanyaan yang mungkin harus jadi bahan evaluasi kita, pernah tidak kita bertalaki tilawatil Quran 30 juz kepada guru kita, kepada kiai kita? Saya dalam beberapa kesempatan misi di Majlis Taklim, itu mereka suka bilang belum ada satupun di antara mereka mentalakikan, atau kalau bahasa saya itu sorogan langsung membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, bahkan sampai An-Nas itu. Kenapa harus demikian? Bertalaki 30 juz karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu asing atau sebutannya gharib dan sebagainya. Maka perlu kita mentalakikan itu. Kemudian pertanyaan juga, pernah nggak kita mengupgrade tiap tahun bacaan kita?
Hadirin sekalian, saya pernah mencoba bertanya, bahkan menguji para calon mahasiswa yang akan masuk ke satu perguruan tinggi, kemudian juga ngaji para pegawai di ASN misalkan. Ketika mereka tidak bisa ngaji, saya sering bertanya, sejak kapan Anda merasa bahwa Anda ini belum bisa ngaji? Pertanyaannya, dijawab mereka gimana? Sudah lama saya merasa nggak bisa ngaji. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah lama tidak bisa ngaji, maka apa yang dilakukan waktu itu? Sampai hari ini nggak bisa ngaji, kenapa tidak dilakukan? Kalau kita nggak bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, apa yang kita lakukan biasanya privat, mencari gurunya agar kita bisa. Nah, berarti kan hari ini kita memikul banyak, walaupun secara tidak langsung, ya. Kalau penyakit itu sudah lama sekali, kita memikul banyak penyakit yang ada dalam diri kita yang tidak pernah kita sadar bahwa kita harus memperbaiki itu. Berikutnya misalkan, pernah nggak kita membaca Quran, kemudian dikasih nilai, atau barangkali bertalaki dengan murabinya, dengan pembinanya, kemudian disimak dan diperbaiki? Seperti itu. Ada dilaksanakan, tapi kadang-kadang tidak kita lakukan, hanya cuma sekedar menyimak. Ini prolognya, hadirin sekalian. Bagaimana nanti dengan saya, mudah-mudahan selama 1 bulan Ramadan, bagi yang ingin menghatamkan hafalan juz ammaknya, bisa nanti japri ke saya, dan kemudian nanti kita akan belajar menghafal, kemudian saya kawal, mudah-mudahan bisa dari An-Naba sampai dengan An-Nas. Nanti di akhir Ramadan kita ujian 1 juz, bahkan bisa dilaksanakan sekali duduk. Nah, sebelum ke tentang menghafal, hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan indikasi berhasil tidaknya kita dalam belajar tahsin tilawah. Ini nanti ujungnya adalah urgen yang mana, menghafal atau tahsin tilawah. Karena ada sebagian di antara kita dan ada sekalian menghafal Quran tetapi perbaikan bacanya belum dibetulkan. Makanya kadang-kadang orang yang terbata-bata dalam mengaji Quran biasanya menghatamkan sehari 1 juz itu berat sekali. Tetapi orang yang sudah lancar bacaan Qurannya, maka lebih mudah, dalam sehari bisa dilaksanakan. Nah, hadirin sekalian, kalau saya mengutip kalimat Ustadz Abdul Aziz misalkan, Abdul Aziz Abdul Rauf, bahwa indikasi berhasilnya seseorang dalam belajar tahsin tilawah itu ada 2. Yang pertama, ada indikasi imani. Yang kedua, indikasi adai. Indikasi imani itu adalah bahwa ketika kita sudah belajar tahsin tilawah, maka iman kita semakin baik. Iman kita semakin terupgrade, iman kita semakin meninggi. Kan kaidahnya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah.
Nah, salah satu puncaknya adalah puncak berhasilnya. Indikasi kita berhasil dalam tahsin tilawah itu adalah mampu mendorong kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nilai pahalanya lebih besar. Apa? Yaitu menghafal Al-Quran dan kemudian dakwah bil Quran. Cirebon termasuk yang setahu saya, termasuk masih banyak orang-orang yang buta huruf Al-Quran. Masih banyak orang yang belum serius atau belum kemampuan membaca Al-Qurannya baik. Oleh karena itu, tugas kita semua, apalagi kita sebagai Anda semuanya, sebagai para pelaku dakwah, aktivis dakwah, selain juga mengajak orang untuk berbuat baik, tetapi juga berikhtiarkan agar masyarakat bacaan Al-Qur'annya semakin baik dan benar. Makanya sebelum ke orang lain, kita terlebih dahulu. Dalam beberapa kesempatan, kalau saya ikut, misalkan ada agenda, kalau tahun-tahun sebelumnya ada Al-Yaum Ma'al Quran atau Ihya'ul Lail, maka biasanya suka ada agenda-agenda setoran hafalan atau bahkan musabaqah hifdzil Quran. Dulu pernah saya ikut MHQ surah Yasin misalkan, atau surah hafalan yang lainnya. Itu banyak di antara saudara kita itu tidak ikut. Kenapa? Ya, ketika ada acara itu langsung pulang. Alasannya ketika kita tanya, ya karena memang bacaan saya belum mampu ke arah sana. Nah, seperti itu. Jadi nanti endingnya sebetulnya pertanyaannya, jadi mau belajar tahsin apa mau tahfiz? Seperti itu. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, indikasi berhasilnya kita dalam belajar tahsin itu, yang kedua adalah indikasi adainya, indikasi kualitas bacaannya. Berapa nilai bacaan kita, ya kan? Bahkan tiap orang bisa mencapainya itu, baik cepat ataupun lambat. Kuncinya hanya serius dan disiplin aja. Harusnya tiap tahun kita upgrade, kita screening bahasa lainnya. Di screening bacaan kita nilai berapa, tahun depan berapa. Seperti itu. Maka harus ada upaya menaikkan grade tadi. Kalau bahasa lain menaikkan makom kita, interaksi dengan Al-Quran tadi. Seperti itu. Maka sebetulnya sebelum nanti ke tahfiz itu, baiknya di antara kita bagi yang bacaan Qur'annya belum maksimal, ayo sama-sama kita belajar tahsin dulu. Kalau perlu talaki tilawah 30 juz. Ke siapa? Ke siapa saja. Ke ustadz, ke kiai yang dianggap bacaan Qur'annya lumayan baik. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa target bacaan kita itu adalah bagaimana agar bacaan kita itu baik dan benar, mengikuti kaidah tajwid, makharij huruf dan sifatul hurufnya. Gitu. Biasanya orang yang bacanya baik dan benar ya pasti enak didengar bacanya. Kalau menurut Imam Ibnu Al-Jazari disampaikan bahwa membaca Quran itu dengan mengikuti kaidah tajwid hukumnya wajib. Begitu. Jadi hukum mempelajari tajwid secara teori itu kan fardu kifayah. Tetapi hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu adalah fardu ain. Maka ini sudah disampaikan. Saya pernah menyampaikan, menganalogikan
bahwa ketika kita membaca Al-Quran, misalkan kalimat wa idz qala rabbuka, wa idz qala, qalanya panjang, tapi kita pendekkan wa idz qala rabbuka, berarti kita menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Atau barangkali sebaliknya, wa idz qala rabbuka, ka-nya pendek tapi dipanjangkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, rabbuka dipanjangkan, maka itu pun sama, kita menambah. Pertanyaan saya, kalau kita pernah jadi panitia misalkan, kemudian belanja, kemudian belanja itu habis 20.000, kemudian dirembas ke bendahara gitu kan, 0 ditambahin sama kita ya 200.000, itu kan nggak boleh. Coba Al-Quran pun demikian, ketika dibaca wa idz qala rabbuka lil mala, ka-nya dipanjangkan padahal harusnya kan pendek. Itu berarti menambah huruf setelah huruf kaf itu, yaitu alif. Pertanyaan, dosa tidak? Nah sekarang pertanyaannya, sudah berapa lama kita ngaji Quran seperti itu? Nah ini harus ada upaya perbaikan bagaimana agar bacaan Quran kita semakin baik. Ayo belajar ngaji makanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan saya nanti, apakah mau belajar tahsin atau tahfiz? Kalau belajar tahsin nanti kita upayakan ada beberapa banyak metode belajar tahsin. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini indibat, disiplin, kemudian istimrar, berkesinambungan dalam belajar itu. Saya punya kasus 2 murid yang sama-sama belajar, kemudian usianya sudah lumayan, sudah sepuh, tapi yang satunya punya komitmen yang kuat, ingin belajar. Yang satunya sudah merasa dari awal, saya nggak bisa ngaji. Yang satu mundur, yang satu komitmen, disiplin. Saya talakikan sampai terus sedikit demi sedikit, yang akhirnya 1 tahun belajar sudah bisa membaca Al-Quran dengan panjang pendeknya paling tidak, mengikuti kaidah-kaidahnya. Nah, hadirin sekalian, sebelum ke menghafal sebetulnya, jadi di satu sisi kita penting juga untuk melakukan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau tadi kembali ke masalah bahwa Al-Quran itu adalah wajib, ya, membaca Al-Quran itu mengikuti kaidah tajwid dan makhraj, itu kan wajib ain, wajib individu di antara kita. Oleh karena itu, walaupun kadang-kadang seseorang ketika ngaji tilawah benar panjang pendek tapi tidak paham kaidah tajwidnya, itu masih tidak masalah. Seperti anak kita hari ini demikian. Makanya belajar hari ini lebih banyak belajar praktis. Misalkan contoh dalam kaidah tahsin itu, ketika dengung, semua yang dengung itu kategori misalkan dari mim dan nun. Kalau dalam Ustadz di Bandung misalkan, kalau belajar tahsin dengung itu dia dilagukan mim dan nun, ditahan lama. Jadi semua yang dengung demikian, termasuk ketika ikhfa, iklab, in kuntum, jadi tahan lebih lama di situ. Nah ini sudah tahu ritme demikian. Kemudian berikutnya untuk martobi'i misalkan, martobi'i itu cuma 2 ketukan, maka bahasa beliau diayun saja. Diayun itu kan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dan demikian.
Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, jadi diupayakan bagaimana tilawah Al-Quran kita ini semakin hari semakin baik. Kemudian yang berikutnya, kalau menghafal juz amma misalkan, kita ikhtiarkan saja minimal 1 bulan ini, di bulan Ramadan, bagaimana agar juz amma kita ini hafal. Begitu. Kalau perlu sekali duduk Anda baca dari An-Naba sampai An-Nas. Saya yakin masih banyak di antara kita ini juz amma belum banyak dihafal. Insya Allah nanti mungkin di pekan depan bisa saya ulas, tapi dari sekarang sedikit saya sampaikan sedikit perkenalannya untuk bagaimana menghafal juz amma itu. Teman-teman sekalian, kalau metode menghafal itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang biasa saya lakukan dengan teman-teman di rumah Quran itu adalah dengan metode tikrar. Metode tikrar itu kan metode pengulangan. Jadi hanya membaca kemudian diulang-ulang, tidak perlu dihafal, tapi pengulangan sampai istilahnya ada tikrar arba'in, 40 kali. Nah, kalau menghafal Quran itu biasanya orang tidak mungkin menghafal Quran dari 1 halaman full, tapi biasa dibagi. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, tikrar ini sudah ada bagi-baginya. 1 halaman itu dibagi menjadi 4 bagian, atau dalam istilahnya ada makro, 1 makro. Jadi 1 halaman itu ada satu makro. Nah, setiap 1 makro itu ada 2 makto, dipenggal lagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi 1 halaman itu berarti ada 4 makro, kemudian 1 makronya ada 2 makto, maka 1 halaman itu ada 4 makro atau 8 makto. Ini biasanya yang menghafal saya kirim sehari, bisa voice note atau bisa video bentuknya, dikirim bacaan 1 makto atau 1 makro. 1 makto dipenggal, 1 makto dipenggal. Nanti digabungkan. Misalkan dalam surah An-Naba itu cuma 5 ayat 1 makto, nanti diulang-ulang. Bisa Anda sambil habis tarawih, bisa Anda habis subuh misalkan, atau dalam kondisi santai saja. Nanti ada Al-Qur'annya, saya coba dimunculkan. Anda bisa lihat, bisa cari Quran model tikrar itu. Misalkan dalam surah An-Naba ada 1 makronya itu sampai ayat 11, tapi 1 maktonya cuma sampai 5. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. 1 makta itu. Nanti diulang-ulang. Amma yatasaalun, terus sampai 5 kali tandain, sampai 20 kali ditandain. Setelah itu pindah ke makta berikutnya. Demikian. Jadi memang pola menghafal itu tidak perlu ini, tapi yang penting komitmen dan konsistennya itu. Baik, itu barangkali sekilas yang sedikit bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak memberi manfaat, dan bagi yang ingin setoran hafalan juz amma, teman sekalian, para ikhwah sekalian, bisa
boleh japri, nanti saya bantu kirim setiap hari satu makro, satu makta, satu makro, nanti distorkan. Besoknya lagi satu makro, storkan. Nanti digabung sampai akhirnya satu surat. Baik, barangkali itu prolognya. Insyaallah nanti selebihnya di pekan depan bisa kita lakukan sambil nanti kita evaluasi bagaimana menghafal itu nanti berikutnya. Itu aja barangkali ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.